Pernah nggak sih kebayang sekolah tuh bukan cuma tempat buat belajar, tapi juga arena survival? Bayangin aja ya, kita cuma pengen serius belajar, tapi malah harus siap adu jotos sama preman sekolah tiap hari. Nah, itulah yang dialami oleh Yoon Gamin di Study Group. Drama Korea terbaru yang ngangkat kisah anak SMA teknik yang pinter, tapi malah jago berantem daripada mereka pinter ke soal-soal pelajaran. Drama ini bukan sekedar cerita tentang perjuangan akademik, tapi juga survival di lingkungan sekolah yang keras. Tapi pertanyaannya, apakah drama ini bisa menghidupkan vibes garangnya webtoon aslinya? Apakah pemeran utamanya, Hwang Min Hyun, bisa menampilkan sosok Yoon Gamin yang kalem, tapi juga punya tangan besi? Dan yang paling penting, apakah adegan actionnya bakal sekeren yang diharapkan atau malah zong? Nah, Searchers, siap aja buat masuk ke dunia sekolah yang paling brutal yang pernah ada. Hai Searchers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, Min Source mau bahas drama Korea yang lagi ongoing banget dan ini tuh seru banget buat ditonton, yaitu Study Group. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Nah, jadi drama ini itu diangkat dari webtoon populer karyanya Shin Hyung Wook dan Ryu Sung Yoon dan udah dinanti-nanti sama banyak orang. Kisahnya itu tentang seorang anak SMA yang bernama Yoon Gamin. Dia adalah anak siswa SMA Teknik Yusung yang pengen banget berprestasi di akademik, tapi malah jago berantem. Nah, dia itu berusaha bikin kelompok belajar di sekolah yang terkenal rusuh ini. Nah, pemeran utamanya yang bernama Hwang Min Hyun yang berperan sebagai Yoon Gamin, lalu ada juga Han Ji Eun yang berperan sebagai Lee Han Kyung, guru sementara yang jadi pendukung utama kelompok belajar mereka. Nah, selain itu ada juga Cha Woo Min yang berperan sebagai Pi Han Wol, siswa teladan di sekolah. Nah, kalau dibandingin sama webtoonnya, ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Beberapa plot di drama ini memang lebih disederhanakan biar lebih pas dengan durasi tayangnya. Tapi esensi cerita tetap dijaga, terutama soal perjuangan Gamin dan teman-temannya menghadapi kerasnya lingkungan sekolah. Alur ceritanya ini jujur nih cukup seru banget ya. Dari awal udah disuguhin konflik yang bikin penasaran, perjuangan Gamin buat belajar di tengah lingkungan yang nggak mendukung, ditambah dengan aksi-aksi berantem yang intens, bikin kita nggak bisa berhenti nonton. Reaksi para penonton pun ya beragam, tapi kebanyakan yang positif. Banyak yang mengapresiasi akting para pemainnya yang totalitas, terutama Hwang Min Hyun yang berhasil memerankan Gamin dengan apik. Tapi ada juga yang ngerasa beberapa adegan itu kurang sesuai ekspektasi, terutama bagi yang udah membaca webtoonnya. Nah, dari segi acting, si Hwang Min Hyun ini berhasil banget menggambarkan sosok Yoon Gamin yang lugu tapi jago berantem. Dan ini tuh juga Min Source ngeliatnya peran utama, maksudnya tuh peran siswa yang culun sama peran siswa yang jago berantem tuh penampilannya tuh dibalik gitu. Nah, si Han Ji Eun ini juga sukses memerankan Lee Han Kyung yang tegas tapi peduli sama murid-muridnya. Chemistry antara pemain utama juga kerasa natural dan gak dipaksain. Paras para pemain juga jadi sorotan. Nah, si Hwang Min Hyun itu dengan tapang polosnya pas banget jadi Gamin. Nah, Han Ji Eun dengan aura keibuannya tuh cocok banget jadi ibu guru yang perhatian. Nah, para pemain pendukung juga tampil dengan visual yang mendukung karakter mereka masing-masing. Apalagi nih waktu penampilannya si Gamin yang dia jago berantem tapi dibikin culun sama si Sehyun yang sebetulnya tuh dia tampangnya nggak culun, dia tampangnya mukanya muka berantem tapi malah dibikin culun gitu. Lalu soal keakuratan dengan versi webtoon ya, meskipun ada beberapa perubahan tapi ya secara keseluruhan drama ini berhasil menangkap inti cerita dari webtoonnya. Beberapa adegan ikonik berhasil divisualisasikan dengan baik meskipun ada juga yang diubah untuk kepentingan alur cerita. Teknik pengambilan gambar dalam drama ini ya patut diacungi jempol ya, sinematografinya itu apik dengan sudut pengambilan gambar yang mendukung suasana setiap adegan. Pencahayaan dan warna yang digunakan itu juga pas menambah kesan dramatis di beberapa scene. Lalu koreografi perkelahian dalam drama ini ya juga nggak kalah keren abis. Gerakan-gerakan yang ditampilkan terlihat natural dan nggak kaku. Adegan berantemnya itu cukup intens dan ya bikin kita sebagai penonton tuh tegang gitu nontonnya. Tapi tetap enak ditonton tanpa terkesan berlebihan. Nah, film Study Group 2025 ini berhasil menyajikan adaptasi yang cukup memuaskan nih dari webtoonnya ya, dengan alur cerita yang engaging, acting pemain yang mumpuni, dan produksi yang berkualitas. Drama ini tuh layak banget bertonton, terutama buat sources yang suka genre aksi dan komedi remaja. Kan banyak ya film-film yang diangkat dari webtoon tuh banyak yang gagal terus nggak memuaskan. Nah, drama Korea Study Group ini meskipun dia itu dinilai bagus ya dalam adaptasinya, pastinya masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pengembangan karakter yang kurang mendalam. Beberapa tokoh pendukung tidak diberikan latar belakang yang cukup sehingga motivasi dan tindakan mereka itu kurang terasa kurang meyakinkan. Hal ini membuat
kita sebagai penonton sulit untuk benar-benar ngerasa terhubung dan memahami kompleksitas setiap karakter yang ditampilkan. Nah, selain itu, meskipun drama ini menggabungkan unsur aksi dan komedi, ada kalanya perpaduan tersebut tidak berjalan selalu mulus. Beberapa adegan komedi ya terasa dipaksakan dan kurang natural juga sehingga mengganggu alur cerita utama yang seharusnya lebih fokus pada perjuangan akademis dan konflik internal para siswa. Nah, penempatan humor yang dirasa kurang tepat ini bisa mengurangi intensitas emosi dan juga kurang bisa disampaikan dalam beberapa momen krusial. Nah, dari segi alur terdapat beberapa bagian yang kerasa buru-buru terutama dalam masalah penyelesaian konflik. Masalah yang dihadapi oleh tokoh utama ini seringkali diselesaikan dengan cara yang terlalu sederhana sehingga mengurangi ketegangan dalam kedalaman cerita. Ya, penonton mungkin mengharapkan penyelesaian yang lebih kompleks atau lebih realistis ya sesuai aja dengan beratnya masalah yang dihadapi. Lalu terakhir nih ya, meskipun drama ini diadaptasi dari webtoon populer, ada beberapa perbedaan signifikan dalam plot yang mungkin mengecewakan penggemar setia versi aslinya. Biasalah kalau misalnya fans asli yang udah baca webtoonnya duluan gitu, kalau ngeliat ada perbedaan yang gak sesuai pasti adalah protes ya. Perubahan alur cerita ini bisa membuat alur cerita kurang konsisten dan mengurangi daya tarik bagi mereka yang sudah familiar dengan cerita aslinya. Drama ini memiliki beberapa perbedaan yang mencolok. Salah satu perbedaan utama terletak pada penggambaran karakter. Di webtoon, si Yoon Gamin itu digambarkan sebagai siswa pendiam namun memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Sementara itu dalam drama, karakter Gamin diperankan dengan lebih ekspresif dan juga lebih terbuka, memberikan nuansa yang berbeda dari sumber aslinya. Selain itu, alur cerita pada episode awal juga mengalami penyesuaian. Webtoon memulai kisah dengan latar belakang yang lebih mendalam tentang kehidupan Gamin sebelum memasuki SMK Teknik Yusong. Namun dalam drama, cerita langsung fokus pada kehidupan sekolah dan tantangan yang dihadapi oleh si Gamin ini sendiri. Sehingga beberapa detail latar belakang karakter lainnya itu juga tidak ditampilkan secara lengkap. Jadi memang fokus utamanya itu lebih ke Gaminnya aja nih. Lalu perbedaan lainnya terletak pada pengembangan tokoh pendukung. Di webtoon, beberapa karakter sampingannya memiliki peran yang signifikan dan latar belakang yang kuat. Tapi ya, namanya juga adaptasi drama film dengan durasi yang lebih persingkat, peran mereka cenderung diperkecil atau bahkan sedikit dihilangkan. Kemungkinan untuk menyesuaikan dengan durasi tayang dan fokus cerita juga, jadi biar lebih masuk ke inti gitu loh. Nah, selain itu beberapa adegan aksi dan juga konflik dalam webtoon digambarkan dengan lebih intens dan mendetail, sementara dalam drama adegan-adegan tersebut agak lebih disederhanakan atau diubah untuk menyesuaikan dengan batasan produksi dan rating penonton. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya kalau misalnya berbeda untuk penyesuaian, tapi yang penting sama-sama seru. Hal ini ya mungkin mempengaruhi tingkat ketegangan emosi yang dirasakan oleh penonton setiap webtoon. Ya, meskipun inti ceritanya tetap sama, yaitu perjuangan Gamin dalam membentuk kelompok belajar di lingkungan sekolah yang keras, beberapa subplot dan alur cerita tambahan di webtoonnya memang sengaja tidak dimasukkan ke dalam drama. Hal ini membuat alur cerita dalam drama itu akan terasa lebih ringkas dan juga fokus. Ya, walaupun memang kekurangannya itu bisa mengurangi kedalaman cerita bagi mereka yang udah membaca versi webtoonnya. By the way, drama study group ini masih jalan terus dan belum tamat loh, masih ongoing ya. Jadi buat yang masih penasaran sama kelanjutannya, nasib si Yoon Gamin dan juga gengnya, ya wajib banget sih stay tune terus setiap episodenya. Alurnya juga makin seru, makin banyak konflik yang bikin gregetan dan pastinya bakal ada kejutan-kejutan yang gak terduga. Kalau ditanya soal rating untuk sementara ini, Source mau kasih rating 8,5/10. Kenapa? Ya karena drama itu punya paket lengkap, aksi keren, karakter menarik, dan juga alur yang bikin lagi. Meskipun ya memang ada perbedaan dengan versi webtoonnya, tapi versi drama ini tetap punya nawa tersendiri yang bikin kita penasaran terus. Jadi, buat shorters yang suka drama penuh adrenalin, wajib banget nonton dan nikmatin tiap episodenya. Nah, gimana menurut shorters yang mungkin udah nonton? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau malah ada yang bikin kesel? Bagaimana yang paling bikin nagih dan mana yang menurut shorters ngerasa kurang pas? Source pengen tahu dong pendapat kalian semua. Jangan lupa kita diskusi di kolom komen ya seperti biasa. Yuklah, share pendapat kalian biar kita bisa bahas bareng-bareng. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!